Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini saya agak ketawa begitu melihat ini apakah ini benar atau tidak begitu. Rasa-rasanya ya tumben ya si Gibran ini kok lancar ngomongnya begitu kan ya. Ternyata usut punya usut katanya sih begitu kan ya. Menggunakan teks ya, prompter begitu kan di situ begitu. Ini ketahuan Gibran Rakabuming ternyata baca teks ya, prompter ya, prompter ya saat acara konsolidasi tim pemenangan. Ya, biasanya kan irit bicara mereka ya, hanya sepatah dua kata ya, ditanya panjang lebar sana sini jawabannya ya walaupun tidak masuk akal lah jawabannya, hanya sedikit doang mereka begitu. Dan sekarang kemarin ya ketika ada konsolidasi begitu kan ya, dia seolah-olah ya lancar baca apakah ini baca teks ternyata begitu kan. Katanya sudah disiapkan teks ya prompter di situ begitu ya. Apakah ini benar atau tidak? Tapi yang jelas sudah banyak yang menunjukkan bahwa kisi-kisi yang sudah ditulis di situ begitu. Sayang seribu sayang ya. Masa ada orang-orang yang kemudian calon cawapres saja menerangkan bagaimana gagasan itu sudah tidak mampu begitu, apalagi menjadi cawapres, apalagi bertemu dengan rakyat Indonesia 270 juta begitu. Apalagi ya bertemu dengan perdana-perdana menteri luar negeri, bertemu dengan kelas forum dunia, apakah tidak ketar-ketir mereka begitu kan. Sangat-sangat disayangkan begitu ya ini. Dari Roy Suryo ya, ini teknologi yang digunakan untuk memandu ya, baca atau mencontek agar narasi yang disampaikan urut, tidak acak atau ngaur, namanya ya prompter ya atau teleprompter ya. Bisa berubah TV di depan stack begini, di depan kamera ada juga berupa ya earphone ya. Tak memfeeding desain pesan ya, bisa dipakai saat debat. Ambiar katanya begitu ya. Jadi apakah seperti ini begitu? Lihat saja ya mereka begitu apakah benar atau tidak begitu. Tapi yang jelas ya sekarang ini cukup cukup viral begitu di media sosial begitu kan. Sayang seribu sayang begitu kok debatnya seperti itu begitu kan ya. Mengeluarkan statement seperti itu begitu. Seharusnya kan punya gagasan sendiri, ucapannya sendiri bagaimana di situ begitu kan. Ya banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan seperti itu. Saya rasa kalau menggunakan teks-teks seperti itu begitu, justru memperburuk keadaan. Bagaimana kalau dia mati begitu kan ya? Bagaimana kalau semisalnya dia hang begitu kan ya? Itu kan repot juga begitu kan. Jadi gagasan itu kan muncul ya dari pikiran kita bagaimana narasi-narasi yang ada yang harus kita sampaikan kepada masyarakat apakah diterima atau tidak. Itu yang paling baik ya, penting ya, poin penting di situ begitu. Sebagai generasi anak muda sudah tidak zaman menggunakan teks prompter seperti itu begitu kan. Karena apa? Karena pada kenyataannya masyarakat Indonesia bagi anak-anak muda hari ini kecerdasannya sudah di atas rata-rata mereka begitu kan. Gagasan-gagasan itu bisa kok begitu. Jadi kenapa kok masih menggunakan teks-teks seperti itu begitu? Saya kira banyak yang menjadi viral ya. Maka saya katakan apakah ini benar atau tidak begitu ya. Ketika saat menerangkan di konsolidasi itu begitu. Sayang seribu sayang begitu ya. Ada yang cukup menarik dari komentar dari netizen ini salah satunya ya. Emang segitu kemampuannya bang ya, wajib pakai ya contekan, wajar, namanya juga masih muda, belum berpengalaman, makanya jarang mau debat, bukan karena nggak mau, tapi karena nggak mau malu. Ternyata gimana sih otak ini begitu katanya. Ini komentar-komentar netizen agak ngeri-ngeri sedap mereka begitu kan. Padahal saya ingin melihat bahwa bagaimana sih ya kalau debat-debat seperti ini begitu kan yang menggunakan seperti itu. Saya kira katanya sih ya ada perubahan debat yang sangat mendadak begitu kan. Apakah seperti itu begitu. Tapi masyarakat Indonesia kan sudah paham bagaimana karakter seorang Gibran. Berbicara 2 menit itu saya rasa sudah banyak mereka. Kalau berbicara di forum-forum internasional paling sedikit ya setengah jam mereka begitu kan ya. Apalagi ya sekelas ya calon wakil presiden. Jadi jangan anggap bahwa calon wakil presiden itu hanya pelengkap saja. Bukan seperti itu. Tapi sama rata antara capres cawapres itu sama rata mereka begitu. Bagaimana kalau capresnya berhalangan? Yang menggantikan kan seharusnya cawapres di situ begitu. Maka harus pinter juga dong di situ ya. Bahkan ketahuan Gibran Rakabuming ternyata baca teks prompter ya saat acara konsolidasi tim pemenangan ya Gibran. Gibran ya Rakabuming Raka menjadi sorotan saat memaparkan program kerja Capres-Cawapres 02 di acara konsolidasi di tim pemenangan.
Bahkan saat ditanya oleh the host ya, kadang Sule dan Andre, ya nampak Gibran Rakabuming menjawab dengan lugas dari atas panggung acara konsolidasi tim pemenangan itu. Apakah dia menggunakan teks begitu kan? Ya kita lihat saja begitu. Karena sungguh dikocakin begitu kan oleh Sule dan Andre di situ begitu. Bahkan namun gestur ya dari Kabuming di panggung acara konsolidasi tim pemenangan ini mendapatkan sorotan publik karena terkesan membaca teks. Sehingga saat menjelaskan program itu tidak terbilit-bilit dan menyampaikan program-program paslon 02. Sorotan netizen ke Gibran ini saat konsolidasi tim pemenangan Prabowo Gibran pada Minggu 10 Desember 2023. Konsolidasi tim pemenangan Prabowo Gibran ini berlangsung di Sentul International Convention ya. Bahkan dilansir dari akun X Abu Waras ya pada Selasa 12 Desember 2023 mengunggah foto yang disebut-sebut Gibran membaca ya prompter saat mendapatkan pertanyaan. Dari unggahan foto terlihat akun tersebut memperlihatkan Gibran diduga menatap layar dari prompter tersebut ya. Jadi apakah masih menggunakan teks begitu kan ya? Karena saya berulang-ulang ya menonton itu begitu kan ya, karena memang di depan itu tidak tampak sekali begitu ya. Jadi dari mana begitu? Saya mengutip dari dari Abu Waras ini begitu kan ya, dari DX-nya begitu kan ya. Menganggap bahwa wah ini kalau baca teks gimana begitu kan, masa debat mau baca teks ini begitu, justru yang dipertanyakan yang dijawab kan berbeda mereka begitu. Kalau sekarang kan adu gagasan mereka, visi dan misi begitu kan ya, menyampaikan itu. Saya kira ya kita lihat saja debatnya nanti, apakah debatnya bisa ditonton atau hanya bisa didengarkan ya. Ada pula unggahan dari akun X ya, Evan yang mengunggah foto tampak di belakang saat Gibran tampil. Dari gambar yang diunggah tersebut tulisan ada parameter tersebut. Ini diduga sebagai tag yang dibaca oleh Gibran saat mendapatkan pertanyaan dari host ya. Sontak banyak netizen yang menanggapi terkait unggahan tersebut. Ini kan kacau begitu kan ya. Gimana kalau semuanya itu adalah bentuk teks di situ begitu. Ini nalar-nalar seperti itu saya kira tidak memberikan representasi anak muda, bukan mewakili itu begitu kan. Karena ngomongnya saja sudah seperti itu begitu. Maaf ya, saya mengkritik bagaimana gagasan-gagasan sebagai seorang cawapres di situ begitu. Siapapun kalau kalau memang dia salah, kalau memang benar-benar ya. Karena omongnya ya seperti itu begitu. Prabowo saja ya sama 2014, 2019, 2023 sama mereka. Cuma bedanya Prabowo itu tidak mengatakan ini antek-antek asing ya. Cuma sekarang tidak mengatakan seperti itu begitu. Coba kalau mengatakan seperti ini, wah ini sudah dimarahi oleh Pak Jokowi begitu kan. Bedanya Prabowo sekarang ini cuma tidak ada antek-antek asingnya aja mereka begitu ya. Ya, yang dulu itu sudah gepuk-gepuk meja, sekarang kan sudah diganti joget-joget gemoynya seperti itu begitu ya. Ini komentar dari Zen, kunci sukses Gibran sulfat saat debat capres KPU. Kalau dilarang aturannya akan segera diubah ya. Sudah pakai bantuan ya monitor. Tetap aja keringet dingin si bling-bling sayur ngomong di depan pendukung sendiri. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu ya. Dari dari Roy Suryo di situ sudah banyak ini ya capture yang sudah sudah di screenshot di situ begitu ditampilkan ya di berbagai media begitu kan. Kalau seperti ini kan kacau mereka begitu kan ya. Ada apa begitu? Saya rasa perdebatan semacam ini begitu kan, saya kira tidak umumlah mengatakan masih belajar ini, masih belajar itu. Saya kira sudah memahami semua begitu kan. Toh pada hakikatnya inilah yang terbaik bagi bangsa kita. Karena saat melihat calon-calon kita seperti Profesor Mahfud ya, seperti Caimin, Anies Baswedan ya, terus kemudian yang ngomongnya luar biasa di situ begitu. Lihat saja mereka ya. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.